Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membahas soal kebumian nomor berikutnya. Batuan pada lempeng samudra umumnya memiliki komposisi mineral yang bersifat, ingat kalau lempeng samudra, bikin aja rumusnya sabar. Sabar, artinya apa? Samudra berarti basal atau basa. Jadi jawaban di sini adalah B. Jadi sifat dari mineral yang terbentuk pada daerah lempeng samudra itu adalah basal atau basaltik ya di sini. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau andesitik itu sifatnya adalah intermediate di tengah-tengah. Granitik berarti asam. Dasitik berarti intermediate juga, dan riolitik artinya asam. Itu ya. Kita ulang lagi, dasitik intermediate, riolitik asam. Arus air dapat membawa beban sedimen secara menggelinding dan menggelincir di dasar. Proses perpindahan sedimen tersebut sering disebut terjadi secara aliran. Nah, nomor 12 jawabannya adalah traksi. Nah, kalau suspensi, dia sifatnya itu adalah mengambang. Mengambang, dan ini ditemukan pada, contohnya pada lempung, sedimennya, lempung. Kalau pekat, nah di sini pekat ini nggak ada ya. Terus turbid. Turbid itu longsoran yang terjadi di daerah tebing. Tebing, dan biasanya berputar-putar tuh, materialnya jatuh. Nah, ada juga saltasi ya, saltasi. Nah, saltasi ini melompat-lompat. Kalau traksi tadi dia menggelinding ya. Oke, dia menggelinding dan menggelincir di mana? Di dasar samudra. Yang terjadi selama proses pembentukan batuan metamorf adalah perubahan tekanan dan suhu pada batuan asal, iya. Terus perubahan jenis dan struktur mineral penyusuan batuan asal, iya. Ini kan ciri khas dari metamorf. Kristalisasi mineral dari batuan asal, ini kurang tepat. Oke, A dan B jawabannya benar, A dan C. Nah, jawaban di sini adalah D ya. Yang benar itu hanya pilihan A dan B. Kenapa kristalisasi mineral salah? Alasannya, kristalisasi ini berhubungan dengan magma. Ya, pembentukan batuan yang berhubungan dengan magma. Seharusnya di sini adalah rekristalisasi untuk batu metamorf. Rekristalisasi berarti mineral yang sudah ada nanti yang membentuk batuan. Jadi kalau di sini kan masih berhubungan dengan magma, biasanya ini ke batuan beku nih, kristalisasi mineral. Sedangkan untuk proses mineral yang berhubungan dengan batuan metamorf, itu namanya rekristalisasi dari mineral yang sudah ada. Nomor 14. Proses terbentuknya pegunungan Himalaya terjadi karena, nah ini adalah materi tentang gerak lempeng, bahwa kita tahu gerak lempeng itu ada 3 kan, konvergen, divergen, dan sesar transform atau sesar mendatar. Kalau konvergen berarti gerak lempeng saling bertemu, divergen saling menjauh, sesar transform, nah gerak berpapasan. Oke, di sini fokusnya kalau di sini pertanyaannya adalah gerak konvergen atau gerak lempeng yang saling bertemu. Gerak lempeng saling bertemu ini terbagi lagi menjadi 3 gerak. Ya, ada abduksi nama geraknya, ada abduksi, ada kolisi. Jadi kita fokus ke 3 aja, kolisi, abduksi, dan subduksi. Pegunungan Himalaya itu terbentuk karena gerakan lempeng kolisi, yaitu pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, di pegunungan Himalaya ini yang pertama adalah lempeng India dengan Eurasia. Jadi jawaban di sini adalah kolisi ya, pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua. Kalau subduksi adalah gerak lempeng di mana kerak samudra menunjam di bawah kerak benua. Nah, ini kerak benua. Ini kerak samudra, gini posisinya dia menunjam ke bawah ini. Si kerak samudra nih. Terus kalau abduksi gimana? Abduksi itu dia menumpang di atas kerak benua. Ini kerak benua, ini kerak samudra, dia menumpang aja. Kalau abduksi, kerak samudra menumpang di atas kerak benua. Jadi di sini kolisi ya jawabannya. Kalau subduksi itu gerak penunjaman, biasanya dia akan membentuk palung laut. Nah, palung laut terdalam apa? Mariana ya, palung laut. Nah, biasanya palung laut ini banyak ditemukan di Samudra Pasifik. Titik terendah suatu lipatan batuan dikenal dengan, jawabannya di sini adalah E ya, trough. Nah, titik terendah itu trough. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu hing, yaitu titik kelengkungan maksimum lipatan. Titik lengkung maksimum. Titik lengkung maksimum dari lipatan. Maksimum dari lipatan. Crash. Crash itu artinya titik tertinggi. Nah, ini sering keluar nih. Crash titik tertinggi. Limb itu sayap dari lipatan. Dan pelungi itu garis penghubung titik-titik dari hinge ini. Garis penghubung titik-titik dari ini, si hinge. Nah, yang crash itu tadi apa?
Crest artinya titik tertinggi, lim sayap. Nah, harus ingat nih pembagiannya 5 nih. Nah, lipatan patahan itu kan bagian dari tenaga endogen gitu kan. Tenaga endogen itu ada 3. Nah, ada tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme itu ada 2 lagi, ada gerak epirogenesa dan orogenesa. Nah, orogenesa inilah yang membentuk lipatan sama patahan. Ingat, dalam kebumian kita akan banyak ketemu nih sama soal-soal lipatan dan patahan. Jadi, harus banyak memahami tentang morfologi lipatan dan patahan, proses pembentukannya, serta apa hasil dari pembentukan proses itu. Lipatan ada antiklinal dan siklinal. Kalau patahan ada Horst dan Graben, jadi harus bisa membedakannya. Nomor 16, bentang alam yang dihasilkan oleh proses air yang mengalir. Ingat, kalau ada kata air, nah berarti ini kan sifatnya akuatik ya, berhubungan dengan air. Yang mengalir biasanya terjadi di sungai. Nah, proses yang disebabkan oleh air yang berhubungan dengan sungai, itu namanya adalah fluvial. Kalau struktural, ini berhubungan dengan proses tektonik. Nah, kalau kars di daerah kapur, biasanya dipengaruhi oleh dolomit dan batu gamping. Eolian ini di daerah arid atau daerah kering, di daerah gurun maksudnya, angin dipengaruhi oleh angin dan pasir. Vulkanik berarti aktivitas gunung api. Jadi 17, berikut ini merupakan tanda-tanda adanya sesar di lapangan kecuali adanya perulangan lapisan atau hilangnya lapisan batuan, ya. Adanya kenampakan khas pada bidang sesar, ya. Adanya breksi sesar, milonit, dragfall, ya. Adanya triangular facet, dan lain-lain. Nah, adanya mata air. Yang kurang tepat jawabannya adalah yang E, adanya mata air. Karena tidak semua sesar itu ada mata air dan itu juga sulit untuk ditemukan. Jadi jawabannya E ya di sini. Nomor 18. Menurut sejarah pembentukannya, bumi kita terbentuk pada, nah ini sifatnya umum ya, pengetahuan 4,5 sampai 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi jawabannya C, 18. Gamping atau limestone termasuk batuan sedimen non-klastik. Sedimen non-klastik itu adalah batu sedimen yang bukan disebabkan oleh sifat-sifat fisik, tapi lebih ke kimia dan biologi. Nah, contohnya di sini ada batu bara, ada silika, ada evaporit, dan ada karbonat. Nah, karbonat inilah yang termasuk dari gamping ini. Ya, gamping termasuk batu sedimen non-klastik, jenisnya karbonat. Jadi gamping itu miliknya si karbonat. Kalau yang batu bara, biasanya soal itu membahas tentang proses pembentukan batu bara dari yang sederhana dulu, dari gambut. Nah, gambut, baru lignit ya. Sudah lignit apalagi? Bituminus. Sudah bituminus, baru antrasit. Jadi antrasit ini yang paling akhir, dan gambut yang paling awal, itu untuk batu bara. Kalau silika, ini berkaitan dengan batuan karena adanya pengaruh dari cangkang. Jadi ada cangkang sebagai penyusunnya. Kalau evaporit, nah ini karena pengaruh penguapan. Contoh dari evaporit ini yang sering keluar dalam soal adalah halit dan gypsum. Halit dan gypsum. Jadi jawaban di sini paling tepat adalah D. Batuan sedimen adalah butiran sedimen yang telah mengalami proses diagenesa. Proses diagenesa terdiri dari beberapa tahap. Proses pelekatan material-material sedimen oleh material lain yang terbentuk kemudian dikenal dengan, kalau ada kata-kata pelekatan, berarti itu kan udah semen, menyemen ya, melekat. Sementasi nanti jawabannya tuh. 20B. Nah, kalau kompaksi kan dia baru menyatu. Kalau udah melekat, ada lem, situ ada sementasi, berarti jawabannya B.